Sekelompok mahasiswa kedokteran sedang mengikuti kelas anatomi di kamar mayat universitas mereka. Kelas malam itu terasa lebih suram dari biasanya. Mungkin karena hujan deras yang mengguyur dan suara petir yang bertemuruh di luar. Asisten praktikum, Pak Arif, memimpin sesi malam itu dan meminta mereka untuk memeriksa cadaver mayat yang telah disiapkan. Aku harus menjawab telepon penting. Kalian teruskan saja pekerjaan kalian. Jangan macam-macam, ucap Pak Arif dengan nada tegas sebelum meninggalkan mereka. Setelah beberapa menit berlalu, para mahasiswa mulai merasa bosan. Suasana yang awalnya serius perlahan berubah menjadi riuh dengan candaan. Salah satu mahasiswa, Rudy, yang dikenal suka berkelakar, mulai membuat lelucon. "Hei, coba lihat ini," katanya sambil menyelipkan pensil di bibirnya. Berlagak seolah-olah merokok. "Aku yakin si mayat ini tidak keberatan," lanjutnya sambil menaruh tangan mayat itu di dekat mulutnya, seolah-olah tangan itu memedang rokok. Tawarium menyisir ruangan. Namun, tiba-tiba, suasana berubah. Semua mendadak terdiam saat mayat itu perlahan bangkit. Mata yang awalnya tertutup kini terbuka, menatap tajam ke arah Rudy. Suara gemuruh petir di luar semakin menambah kesan menyeramkan. Mayat itu meraih pensil yang terselip di bibir Rudy dan melemparkannya jauh-jauh. Kemudian, dengan suara serak dan penuh kemarahan, mayat itu berkata, "Tolong beri sedikit penghormatan pada seseorang yang sudah mati." Seluruh ruangan mendadak sunyi, hanya terdengar suara napas ternaknya dari para mahasiswa. Mereka terpaku, tidak bisa bergerak. Rudy, yang paling dekat dengan mayat itu, hampir terjatuh karena kakinya gemetar hebat. Seketika, lampu di ruangan berkedip-kedip, sebelum akhirnya padam total. Gelap gulita menyelimuti kamar mayat, hanya tersisa kilatan petir dari luar jendela yang menerangi ruangan sekejap-sekejap. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki yang berat dan seret. Para mahasiswa berusaha mencari senter atau sumber cahaya, tetapi panik menguasai mereka. "Pak Arif," teriak salah satu dari mereka, berharap asisten praktikum segera kembali. Saat lampu kembali menyala, mayat itu sudah kembali terbaring seperti semula. Pak Arif memasuki ruangan dengan wajah bingung. "Kenapa kalian teriak-teriak? Apa yang terjadi?" Para mahasiswa saling pandang, bingung apakah mereka benar-benar melihat apa yang baru saja terjadi atau hanya berhalusinasi karena ketakutan. Rudy, yang masih gemetar, menjelaskan dengan suara terbata-bata, "Pak, mayat itu bangkit," dia berbicara. Pak Arif memandang mereka dengan tatapan skeptis. Sudah, kalian terlalu tegang. Mungkin sudah cukup untuk malam ini. Mari kita sudahi saja kelasnya." Satu persatu, para mahasiswa meninggalkan kamar mayat dengan perasaan campur aduk. Rudy menjadi yang terakhir keluar, masih terngiang suara serak dari mayat itu. Di luar, hujan masih deras, dan petir terus menggelegar. Rudy menengok kembali ke kamar mayat dan berbisik, "Aku akan ingat ini, dan aku akan selalu menghormati mereka yang sudah tiada." Dengan langkah berat, dia menyusul teman-temannya, meninggalkan kamar mayat yang kini kembali sunyi. Namun, bayangan mayat yang bangkit itu terus menghantui pikiran mereka, membuat mereka sadar akan pentingnya menghormati kehidupan, bahkan yang sudah berakhir.